Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwar rahman al-wadud hannan al-mannan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa huwa qa'il sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Ibadallah, usikum bi taqwallah. Ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaqullaha ya ulil albab. Fasma'u qawlahu ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak, saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Allah. Allah yang menitipkan ke hati kita rasa cinta kepadanya, sehingga kita wujudkan cinta kita kepada Allah itu dengan beribadah, dengan cara terbaik kita. Hadir kita di masjid ini merupakan karunia Allah yang mesti kita syukuri, sebab tidak semua bisa hadir di masjid. Ada saudara kita yang sudah berencana hadir, terhalang oleh sakit, terhalang oleh musafirnya dia, dan alasan syar'i lainnya. Bahkan ada yang terhalang karena alasan yang tidak syar'i. Kita Allah perkenankan menghadiri majelis Jumat ini, maka syukuri dan lakukan dengan cara terbaik sesuai yang disunnahkan oleh Rasulullah. Salawat dan salam semoga Allah berkenan memberikan kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allah berilah salawat dan salam dan keberkahan pada beliau. Semoga salawat kita ini menjadi asbab di antara asbab kita berjumpa dengan Rasulullah, bahkan bersama beliau di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudaraku, bertakwalah kepada Allah. Apa yang Allah suruh lakukan, apa yang Allah larang sudahlah tinggalkan. Ayat yang khatib baca di awal adalah surat Ali Imran ayat 31. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Dan saat ini apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu pun sampai kepada kita. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Bapak saudara-saudara, Allah titipkan rasa cinta itu ke dalam
hati kita. Ada orang yang cinta kepada pekerjaannya, di mana-mana ingat pekerjaannya, mau tidur juga ingat apa yang belum dia lakukan, pekerjaannya dia ingat terus. Ada orang yang cinta harta, mau tidur dia periksa dulu hartanya, jangan sampai berkurang. Dia kunci dulu gembok yang dia pastikan terkunci semua. Bahkan orang yang mencintai manusia juga, makhluk Allah dia cintai, hewan dia cintai, hari-harinya habis untuk memelihara hewan kesayangannya. Begitupun yang mencintai manusia, bahkan melebihi cinta kepada dirinya. Tentu ada yang lebih hebat dari cinta sekedar kepada makhluk Allah. Sebab makhluk Allah fana, akan hilang, akan musnah. Ketika kita meninggal, belum tentu semua yang kita cintai itu akan berbalas kepada kita. Bahkan sering terjadi kita mencintai sesuatu, kita mencintai seseorang, tidak dibalas dengan hal yang sama kepada kita. Maka Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya mengutip perkataan para hukamaul ulama, para ahli hikmah mengatakan, laisa sya'nu an tuhibbu, urusannya bukanlah perkara mencintai orang lain, mencintai yang lain, tapi yang paling penting wa innamas sya'nu an tuhabbu, kamu dicintai atau tidak, itu yang paling penting. Kita sibuk mencintai, kita sibuk mengatur, menyayangi, tetapi ternyata cintanya tidak berbalas. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka cinta yang hakiki itu adalah ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada yang mengatakan mencintai Allah, terasa kurang atau terasa jarang terdengar oleh telinga kita ini. Bagaimana sih harusnya mencintai zat, mencintai yang selama ini sudah memberi kita segalanya, bahkan kita belum berbuat apa-apa kepadanya. Ibadah kita keteteran, apapun yang kita lakukan belum seberapa dibandingkan apa yang Ia beri kepada kita. Udara, kesehatan, kesempatan, apa saja, keluarga, harta, dunia ini diberikan oleh Allah, belum terbalas oleh kita, tapi terus diberikan kepada kita. Maka ketika kita tidak mencintai Allah, terus siapa lagi yang mau kita cintai? Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dahulu Nasrani Bani Najran mengatakan hal yang sama. Bahkan mereka mengatakan dengan lisannya, Muhammad, kami mencintai Allah juga. Kami mengatakan Isa itu anaknya Allah, bentuk cinta kami kepada Allah. Apa? Turunlah ayat ini. Ini menjadi asbabun nuzul ayat ini. Turun ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah, sekiranya engkau benar-benar cinta Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ikuti syariat lain. Ikuti apa saja yang Nabi katakan, apa saja yang Nabi lakukan. Itu bentuk cinta kita kepada Allah. Tidak cukup dengan mengatakan aku mencintai engkau ya Allah. Bentuk cinta kita sebagai makhluk kepada Allah adalah ittabi'u Rasulullah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, berbeda dengan manusia. Di awal khatib sudah menyinggungnya. Ketika kita mencintai Allah, lihat apa yang Allah lakukan kepada kita. Yuhibbukumullah, Allah balas cinta itu. Bahkan tidak hanya Allah balas cinta itu dengan yang lebih baik dengan cinta kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, cinta kita kepada Allah menyebabkan dosa-dosa kita yang begitu banyak ini, yang tiap hari kita produksi,
Bahkan kita lupa minta ampun kepadanya. Kita berdosa, melakukan kesalahan, bermaksiat kepada Allah, lupa minta ampun. Itu pun akan Allah ampuni. Kalau apa? Kalau kita mencintai Allah. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi mengutip salah satu hadis Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Muslim. Juga kita temukan hadis ini. Innallaha idza ahabba 'abdan, sesungguhnya Allah kalau mencintai seorang hamba, ia memanggil Jibril. Fanada Jibril, Jibril sini. Allah mengatakan kepada Jibril, uhibbu fulanan, aku mencintai seseorang ini, fulan ini, seorang hamba ini aku cintai. Fa ahibbahu, engkau cinta juga kepadanya. Lalu Jibril pergi kepada penduduk langit dan mengatakan, innallaha ahabba fulanan, sesungguhnya Allah mencintai seseorang hamba ini. Fa ahibbuhu, maka cintailah ia. Maka seluruh penduduk langit mencintai fulan ini. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pentingnya kita mencintai Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, sering khatib ungkapkan, kita tidak perlu menengadahkan tangan kita ke langit. Baru keinginan hati saja Allah sudah kasih kita. Bahkan kita nak minta pun Allah kasih. Kita lihat lanjutan hadis itu. Apa yang terjadi ketika sudah semua penduduk langit mencintai kita? Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardi, kemudian diletakkan kabul. Apa saja yang kita minta diterima, dikabulkan oleh Allah. Bukankah ini yang kita inginkan selama ini? Kita inginkan pekerjaan, Allah kasih pekerjaan. Allah kita inginkan ketenangan hidup, Allah kasih ketenangan hidup. Kita boleh jadi punya harta tapi tidak tenang. Tapi boleh jadi sedikit punya harta, tapi Allah titipkan ketenangan di hati kita dan di keluarga kita. Dan itu mahal harganya. Sebaliknya, innallaha idza abghadha fulan, seorang abghadha 'abdan, sesungguhnya Allah kalau membenci, murka kepada seorang hamba, nggak suka dia maksiat kepada Allah, dosa sama Allah. Dipanggil Jibril, Jibril, aku membenci hamba ini. Fa'abghidhu, benci juga sama dia. Maka Jibril pun membencinya. Lalu dipanggillah penduduk langit. Allah membenci makhluk ini, murka dengan makhluk ini. Maka seluruh penduduk langit murka kepadanya. Kalau demikian, tidak ada pilihan lain agar Allah sayang kepada kita. Fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun usaha kita, upaya kita mau mencari ilmu pengetahuan, carilah pengetahuan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kita mau ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kita mau berzikir-zikirnya seperti Rasulullah. Bahkan saking ingin mengikuti Rasulullah, cara berpakaian pun ditiru, fisiknya pun ditiru. Nabi Rasulullah itu berjenggot, dia berjenggot juga. Sebab apa? Ingin ikut kepada Nabi biar Allah cinta kepadanya. Ini alasannya. Kita ingin dapatkan cinta Allah dan ampunan Allah. Caranya bagaimana? Ikuti Nabi. Dan memang itulah syarat diterimanya amal kita. Ikhlaskan niat dan ittiba'u Rasulullah, mengikuti Nabi. Berbicara cara Nabi, berjalan dengan Nabi, makan pun cara Nabi. Ketika kita masih makan dengan tangan kiri kita, wajar Allah nggak sayang sama kita. Nabi sudah bilang makan tangan kiri setan, minum tangan kiri setan. Nabi suruh bismillah, bismillah, bismillah. Mau makan bismillah, kemana saja bismillah. Itu membuat Allah cinta kepada kita.
Dan ini yang kita inginkan dalam kehidupan. Allah yang memiliki segalanya, memiliki kita, mencintai kita. Nabi ingatkan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad, kita akan bersamanya di surga. Maka berhati-hatilah memilih siapa yang kita cintai. Ingat, ibadah yang kita lakukan harus mengikuti sunnah Rasulullah. Mau ibadah salat, mau ibadah zikir, apapun bentuk ibadahnya, ikuti Nabi. Apapun amalannya, ikuti Nabi. Dan inilah menjadi asbab di antara asbab kita dicintai oleh Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana lihada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عباد الله أوصيكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاسمعوا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kita pasti rugi, Pak. Manusia, Allah bersumpah demi masa manusia bakal rugi kecuali orang-orang beriman. Maka penuhi dada kita dengan keimanan. Jadikan iman itu prioritas kehidupan kita. Wa amilus salihat, buah iman itu adalah amal saleh. Amal saleh itu mesti merujuknya kepada ittiba'u sunnati Rasulillah. Tak ada pilihan lain. Ketika ingin beramal saleh, mau beribadah, tuntunannya Rasulullah. Ketika bukan, tidak ada, Rasulullah mengatakan, Rasulullah berbuat perkara-perkara ibadah, sudah cukup. Tahan diri dulu sampai kita menemukan bahwa ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Karena orang beriman, beramal soleh, amal soleh yang diterima itu adalah niatnya ikhlas dan ittiba'un Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Wa tawasaw bil haqqi, saling berwasiat akan kebaikan. Kita orang beriman, kita sudah beramal soleh, pasti juga masih akan rugi kalau kita tidak saling berwasiat akan kebaikan. Ada manfaat khutbah ini, sampaikan kepada orang lain, terutama anak istri kita di rumah. Inilah modal kita setiap Jumat untuk berwasiat kebaikan kepada keluarga kita. Wa tawasau bis sabri, saling berwasiat dengan pentingnya berlaku sabar. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuna ilaika. Rabbana atina min ladunka dhurriyatan tayyibah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada.
ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا نحن عبادك نحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا نبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.